kesedihan yang kita tahu jelas sebabnya. Itu dalam bahasa Arab namanya hazan. Namanya hazan. La tahzan itu tadi, ya. Di atasnya hazan, kesedihan yang ada sebabnya. Kesedihan yang ada sebabnya nih kalau dibiarkan. Dibiarkan aja. Dibiarkan tuh maksudnya gimana? Kamu tidak berusaha untuk menghibur hati. Ini catatan saya. Berusaha menghibur hati. Karena tidak ada yang bisa menghibur hati selain dirimu sendiri. Atau tepatnya, tidak ada yang lebih bisa menghibur hati kita lebih daripada diri kita sendiri. Kitalah yang bisa melakukannya. Jadi teman-teman saya sekalian, hiburlah hatimu. Kalau sedih tuh jangan dibiar-biarin gitu. Hibur hatinya. Cari penghiburan. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, jadi tuh yang namanya hazan. Yang pertama, tingkat kesedihan paling mendasar. Tuh anak kecil aja punya kok itu. Dia lagi seneng sama mainan, ibunya ambil, mandi dulu, sedih, kan begitu ya? Atau sesuatu hal yang dia inginkan tidak terjadi, misalnya pengen beli sesuatu, ibunya gak kasih, dia sedih. Pengen main, ibunya gak kasih, dia sedih. Itu namanya hazan. Nah di atas hazan, teman-teman saya sekalian, kalau dibiarkan hazan ini tanpa menghibur diri, tanpa menghibur hati, itu lama-lama jadi ham. Ham. Apa itu ham? Ham adalah kesedihan-kesedihan yang menumpuk hingga sampai di tingkatan kamu sedih tanpa tahu sebabnya. Mungkin ada di antaramu yang pokoknya sedih gua. Pokoknya saya sedih. Kamu sedih kenapa? Gak tahu, udah pokoknya sedih. Sedih aja gitu. Ya tapi kamu, orang kan sedih ada sebabnya gitu. Pokoknya saya sedih. Ada yang pernah begitu? Iya. Kita di sini bukan mau pengakuan dosa ini ya. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ini kesedihan yang udah nggak tahu lagi sebabnya apa. Namanya ham. Tapi ham ini masih bisa melakukan sesuatu, masih dalam kondisi yang memungkinkanmu untuk mencari hal yang membuatmu teralihkan. Gitu. Kondisinya, keadaannya itu kamu masih mungkin untuk yang saya mau pergi ke tempat ngopi misalnya, saya mau ketemu sama teman saya mau telepon sama orang tua saya di Indonesia misalnya gitu. Masih ada hal yang kamu bisa lakukan. Walaupun kamu ham, tapi kamu masih bisa melakukan sesuatu hal untuk dapat mengalihkan. Itu namanya ham. Di atasnya ham ada gham. Gham itu adalah kesedihan menumpuk yang membuatmu sudah tidak tahu lagi sebabnya yang mana. Terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak tekanan yang akhirnya membuat kamu kesedihan yang menumpuk, kesedihan yang berat, yang sudah nggak tahu lagi sebabnya apa, dan kamu tidak dapat melakukan apapun untuk menghibur diri kamu. Kesedihannya menetap, bercokol. Kesedihannya benar-benar berada dalam pikiranmu, dalam hatimu tepatnya, sehingga awan itu nggak akan pernah bisa kamu angkat lagi. Keadaan yang sangat sulit. Mungkin kalau di bahasa sekarang depresi. Teman-teman saya sekalian, itu dalam bahasa Arabnya adalah gham. Adalah gham. Saudara sekalian yang saya muliakan, Allah istilahkan gham ini untuk Nabi Allah Yunus bin Matta. Ketika Nabi Yunus sedang berada dalam perut ikan.
Kita kalau sedih-sedih masih bisa nyeduh kopi. Nabi Yunus boro-boro dalam perut ikan mau nyari Starbucks di mana? Nabi Yunus dalam perut ikan nggak bisa bikin apa-apa, teman-teman saudaraku sekalian. Itu namanya gham, Allah menyebutkannya. Fanajainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kata Allah, maka kami selamatkan Yunus dari dalam perut ikan, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Fanajainahu minal gham. Kami menyelamatkannya dari keadaan yang memungkinkan seseorang untuk depresi, untuk menyerah, berada dalam tekanan yang sangat kuat. Kami selamatkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, nih teman-teman saya sekalian, Nabi pun berada dalam kondisi yang kalau orang manusia biasa atau manusia yang tidak beriman kepada Allah itu memungkinkannya untuk depres, memungkinkannya untuk keadaan yang sangat berat gitu ya. Orang dalam perut ikan kebayang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. 3 hal ini teman-teman saya sekalian, kita minta kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dan Allah selalu memberikan penghiburan kepada kita atas segala kesedihan-kesedihan kita, insya Allah. Maka ada doa pagi yang diajarkan Nabi, salah satu dari doa pagi yang diajarkan Nabi, kita baca setiap pagi itu ya habis sholat subuh. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu baik dibaca. Apalagi kalau dibacanya dalam kumpulan zikir pagi sore itu ya, atau dinamakan dengan Al-Wirdul Latif yang telah disusun oleh Al-Imam Abdullah atau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi ridwanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu kita minta pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, dari kesedihan yang nggak tahu lagi sebabnya apa gitu. Wal hazan, ataupun dari kesedihan yang kami tahu sebabnya ya Allah. Dua-duanya kami mohon untuk kami berlindung kepadamu. Selamatkan kami, hibur kami, jadikan kami orang-orang yang dapat senantiasa berbahagia. Nih, jenis-jenisnya kesedihan. Kesedihan yang ada sebabnya, tadi namanya apa? Kesedihan yang sudah nggak tahu lagi sebabnya apa? Ham. Dan kesedihan yang udah tumpuk semuanya tanpa kita bisa mengalihkannya, namanya gham.